Nah, framework-nya atau ini kerangka kerjanya, ya saya mencoba bikin kurang lebih seperti inilah alurnya ya. Jadi dimulai dengan strategi perusahaan di sini di kiri atas ini ya. Kemudian masuk kepada bisnis proses, ya. Kemudian masuk kepada struktur organisasi. Ya. Ya, saya kira ini dua kotak yang pertama ini sudah dibahas oleh Pak Tri ya atau oleh Pak Ajis ya. Nah, maka yang pertama kali itu katakanlah ini strategi korporasi dan bisnis prosesnya kita sudah ada gitu. Maka berikutnya adalah struktur organisasi. Maka sebelum kita bicara tentang job evaluation, bicara tentang job grading, maka yang pertama kali itu ya pertanyaannya adalah struktur organisasinya ada enggak? Kalaupun ada, pertanyaannya masih valid tidak? Jangan-jangan itu struktur 10 tahun yang lalu. Di mana saat ini kalau kita lihat praktek pekerjaan sehari-hari di perusahaan udah bergeser semua gitu. Ya, tidak diupdate gitu. Maka harus disusun kembali struktur organisasi yang paling update, yang paling valid, yang sesuai dengan bisnis proses yang berjalan saat ini. Ya. Nah, setelah kita memiliki struktur organisasi, maka kita masuk kepada proses analisis jabatan atau job analysis. Ya. Jadi saya juga sering membantu beberapa perusahaan yang kebetulan saya bantu untuk konsultasi. Ini banyak ya, mereka itu mau membenahi job description dan struktur upah, skala upah gitu. Tapi struktur organisasinya udah nggak sesuai. Jadi kadang kita balik lagi ke sini, mundur lagi gitu. Ya, dibetulin dulu ini strukturnya gitu. Ya. Kemudian karena job list-nya juga banyak bergeser, kita job analysis ulang, gitu ya, diulangi lagi. Ya. Baru kemudian, nah ini output-nya adalah job list dan job spec, gitu ya. Nah, job evaluation itu yang ini, yang saya kasih tanda panah merah ini dan lingkaran merah ini. Ya. Jadi kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk masuk ke job evaluation kalau proses-proses sebelumnya ini belum ada, gitu ya. Jadi ada prasyarat gitu, ya, ada prasyarat. Nah, output dari job evaluation itu adalah job value. Jadi jabatan A, jabatan B, jabatan C itu value-nya berapa? Bisa value secara kuantitatif, yaitu poin atau skor, gitu ya. Bisa juga berdasarkan klasifikasi, gitu ya. Klasifikasi, ya katakanlah top, middle, lower, gitu ya. Cuma dibikin tiga kalau perusahaan-perusahaan yang sederhana, yang kecil gitu ya. Mungkin tidak harus terlalu ribet gitu ya dengan sistem skor segala macam. Mungkin hanya sistem job classification saja ya. Nah, untuk menuju kepada struktur skala upah, nah ini yang kiri bawah ini gitu ya. Ini ada hal lain yang memberikan pengaruh gitu ya. Ini ada variabel lain gitu, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar, kemudian pasar tenaga kerja, ya. Pasar tenaga kerja ini terwakilinya oleh apa? Hasil salary survei, gitu ya. Hasil salary survei. Kemudian upah minimum. Nah, karena upah minimum itu pasti akan menjadi upah terendah di perusahaan. Ya, kecuali kalau kita mau melanggar. Gitu ya. Kalau mau patuh pada aturan kan pasti upah minimum adalah upah terendah, kan begitu ya. Kemudian yang lain ini yang kotak dengan garis putus-putus ini. Ini adalah kriteria pengupahan yang baik, yang benar. Ya. Pertama, harus adil. Ya. Nilai berapa diberikan kepada satu jabatan, upahnya berapa itu, pertama harus adil, nah, fair ya. Kemudian harus memotivasi, harus membuat orang ingin bekerja lebih baik, ingin berkarya lebih baik. Kemudian harus kompetitif. Ya. Kompetitif itu kan ya manfaatnya adalah bahwa kita bisa mempertahankan orang-orang yang bagus. Tidak berpikir untuk cari kerja lain dengan upah yang lebih besar. Gitu ya. Dan yang terakhir ini compliance. Compliance itu maksudnya adalah mengikuti aturan yang berlaku. Gitu ya.
karena kan boleh dibilang kalau dalam hukum ketenagakerjaan itu pengupahan itu adalah core ya, inti ya dari ketenagakerjaan itu upah yang harus patuh sesuai aturan yang berlaku ya. Nah, barulah kemudian nanti outputnya adalah struktur skala upah ini ya. Nah, ini saya masukkan ada 3 komponen ya. Jadi kalau secara konsep kan pengupahan itu kalau kita membayar orang, membayar karyawan, itu sebenarnya membayar 3 faktor atau 3 hal. Kita itu membayar orangnya, pay for person. Yang kedua adalah membayar pekerjaannya, pay for position. Ya, makin berat suatu pekerjaan ya pasti kan imbalannya harus besar, gitu ya. Kemudian pay for performance, ya, membayar kinerja, ya. Nah, kalau pay for person mungkin ya kalau konsep yang paling modern adalah berbasis kompetensi, gitu ya. Orang yang lebih berkompeten tentu harus diberi nilai lebih besar, kan begitu, ya. Kemudian pay for position adalah bobot jabatan, ya. Terutama ini menjadi titik tekan dari job evaluation itu kan sebenarnya adalah bobot jabatan, gitu ya. Sedangkan pay performance itu kaitannya nanti dengan reward, ya. Kalau orang berprestasi, ya maka dia layak mendapat satu apresiasi atau penghargaan. Sebelum lanjut, silakan kalau ada pertanyaan karena saya pikir ini adalah slide yang paling pokok, gitu ya. Kalau slide ini belum dipahami, takutnya tersesat. Takutnya tersesat. Nah, kalau slide ini nggak dipahami, gitu ya. Ibarat kalau dalam Al-Quran itu ini adalah Al-Fatihahnya. Silakan raise hand aja langsung aja. Ya. Kalau ada yang mau ditanya mengenai framework ini. Gimana? Setuju? Seperti ini? Flow-nya? Setuju, Pak. Oke. Oke, kalau belum ada saya lanjut.